Karena kita lihat Pak Prabowo itu dalam karakter kuat yang sifatnya humble. Humble dan beliau lembut. Ya. Itu dan santun. Itu kita lihat dari awal, dari dulunya beliau bagaimana memimpin pasukan. Tidak ada satupun anak buahnya dengan ketegasan beliau yang membenci beliau. Dan anak buah beliau yang dulu semua hari ini merapat ke beliau. Iya. Kelihatan itu. Dan maaf, siap diberikan tugas apa aja. Tapi Pak Prabowo tidak mau memanfaatkan mereka untuk yang negatif. Begitu. Ada juga jubah orang berpendidikan. Kalau kita lihat bahwa sarjana itu kan udah tingkat pendidikan yang tinggi, tinggi ya kan. Sekolah tinggi, sarjana gitu. Orang banyak lupa bahwa sar itu badan, sar itu cahaya, sinar, jana itu raga. Sarjana ini adalah orang yang bersinar, yang bercahaya pengetahuan. Iya. Jubahnya harusnya menunjukkan karakter dia berpendidikan. Contoh? Dari cara bicara. Jangan macam tukang parkir. Gitu. Sarjana S1, S2, tapi kerjanya menipu. Iya. Dia sarjana, tapi dia tampil dengan mengaku dia ada di sini. Dia kerja di sini. Dia ahli ini. Dia bekerja dengan orang besar untuk memperdaya orang lain. Ini tanpa sadar orang ini sedang menodai dirinya sendiri. Menodai pengetahuannya sendiri. Kesarjanaannya ya. Kesarjanaannya. Sobat Panangian, saya kembali lagi mengundang sobat saya, Dr. Kobalen PhD, yang beberapa hari lalu, seminggu lalu dan beberapa hari lalu, video beliau itu sangat digemari oleh orang-orang yang tentu merasa tergugah atas bagaimana karakter seseorang pemimpin atau negarawan dilihat dari konsep Astabrata 3000 tahun lalu. Nah, kali ini saya juga mengajak lagi kembali bagaimana seharusnya seseorang berpenampilan. Jadi seseorang itu kan berpenampilan seperti misalnya pengusaha dengan penampilan kalau meeting seperti ini. Katakanlah pendeta misalnya atau agamawan. Kalau diajak formal untuk bicara mengenai agama, penampilannya seperti ini. Kira-kira begitu. Nah, nanti akan kita dengar cerita dari beliau. Selamat datang kembali, Bung. Dan saya tahu Anda dalam 30 menit ini akan berangkat. Ada menunggu rapat. Karena cuma 10 menit menyampai kantor, nggak ada masalah. Nah, bagaimana sih seseorang harusnya berpenampilan? Iya, selamat pagi kawan-kawan sekalian. Kita bertemu lagi mungkin di edisi dengan keempat dengan Panangian apa ini kan? Panangian Channel. Yang sebuah penghargaan dan penghormatan bagi saya. Bang, saya orang yang melatar belakangi pengetahuan dan banyak belajar dan hobi tentang melihat orang. Penampilan. Yang saya selalu kaitkan itu dengan karakter. Oh, gitu ya? Setelah kita berbicara dengan berbagai konsep karakter, banyak hari ini orang-orang yang dia tanpa dia sadar, dia melupakan karakter atau fungsi dia yang seharusnya seperti apa gitu. Sehingga saya hari ini ingin mengangkat bahwa ada beberapa sifat yang saya analogikan menjadi jubah atau busana atau pembungkus. Karakter menjadi sebuah jubah yang membungkus seseorang. Kalau kita bicara orang kaya. Oke. Contoh. Di dalam pembahasan saya ini orang kaya bukanlah orang yang punya uang. Gitu ya. Berapa banyak orang-orang kaya berperilaku miskin. Karena dia takut berbagi. Takut dimintain. Ketika orang datang bertamu, hanya ingin bertanya tentang kabarnya, dia udah bicara bahwa bisnisnya sedang turun.
Aduh, saya dia sudah defense ya? Udah defense. Dan dia lupa bahwa dia menunjukkan bahwa dia miskin. Gitu. Orang kaya, dia harus berjubah sebagai dermawan. Oh, harusnya begitu ya? Ya, jadi jangan pura-pura. Orang kaya adalah orang-orang yang tidak terikat dengan materialnya. Tidak terikat dengan materialnya dan dia merasa bahagia ketika dia bisa berbagi kepada orang lain dalam ukuran yang dia tentukan. Tahu dan wajar. Ya, wajar, yang pantas. Wajar. Jadi ini selalu dilupakan. Kemudian ada juga kita bilang dia miskin, hartanya banyak, dia hanya mau berbagi kepada sukunya. Ada atau itu, kepada agamanya saja. Nah, ada orang yang biasa-biasa saja, tapi ketika dia ingin berbagi, dia tidak melihat siapa itu. Dia melihat orang itu butuh, saya ada, kita kasih. Toh dengan pemberian ini saya tidak menjadi miskin atau berkurang, mungkin saya malah berlebih, rezeki saya akan bertambah. Orang itu disebut kaya ketika dia mau berbagi dan dia bisa merasakan penderitaan orang lain. Itu Bang. Jadi ini salah satunya. Kemudian kalau kita bicara orang kuat. Tadi orang kaya ya? Busana orang kuat itu bukan karena badannya besar, gagah, macam Arnold ya. Macam Rambo. Enggak. Busana orang itu dikatakan kuat ketika dia lembut, menyapa. Apa kabarmu? Gimana anak istrimu? Saya dengar begini kemarin udah selesai. Empati ya? Empati. Itu menunjukkan dia ini kuat. Kuat bukan berarti di dalam fisik, tapi kuat di dalam mentalnya, karakternya yang begitu mengayomi. Kemudian lembut dengan siapapun, gitu. Ada orang badannya kecil, tapi arogan, gitu. Ini bukan orang kuat, gitu. Jadi orang-orang kuat itu kelihatan dari cara dia memperlakukan orang lain, lain, kelihatan. Jadi yang paling menonjol pada orang kuat ini adalah watak, gitu. Kadang-kadang dia kecil. Tapi karena hartanya bergelimpangan, dia orangnya emosional, memperlakukan orang seenaknya, menggunakan bahasa juga seenaknya, untuk menunjukkan dia tuh kuat, berkuasa. Jadi bukan demikian. Orang kuat itu dia harus berbusana, berjubah dengan kelembutannya. Lembut bukan berarti lemah. Sebelum lebih jauh ya. Prabowo ya. Dia dikenal sama kelilingnya itu orang yang yang dermawan. Sama orang-orang yang dekatnya itu selalu dikenal sama dermawan. Bahkan kadang-kadang sangat dermawannya banyak orang yang mungkin dikasih perhatian berlebihan ya. Dan memanfaatkan Jadi dari calon penampilannya orang merasa ini pasti orang yang berada lah. Kira-kira seperti yang kita bahas dari kemarin kan, lahir aja udah jadi udah pangeran, udah punya duitnya. Jadi orang melihat dia itu boleh nih kalau minta tolong nih ya. Nah, bagaimana kalau Pak Jokowi dalam hal penampilannya, apakah dia dianggap juga sebagai orang yang dermawan? Sangat. Kan dia suka gini ya. Sangat. Sangat ya. Beliau tidak pernah pergi berkunjung ke masyarakat, apalagi yang sifatnya pasar, tidak membawa apa. Sesuatu itu dia. Apakah Pak Jokowi tinggi besar seperti Arnold? Enggak. Dermawan ya. Jadi, nah, sekarang soal kuat. Jadi saya confirm yang dua itu. Itu menunjukkan kekuatan Pak Jokowi. Karena kekuatan pada Jokowi itu ada pada humble-nya. Dia enggak, dia perintahkan tangkap orang yang kritik saya kan enggak. Dia dengan kekuatan dia sebagai seorang presiden, dengan kekuatan beliau kan bisa perintah. Tapi dia bilang jangan. Ini demokrasi. Tapi juga udah ditampilkan oleh Pak Prabowo itu. Saya lihat waktu membuka air itu membor air itu, dia seperti yang Anda bilang tadi kemarin, Pak Jokowi itu makin kelihatan sifatnya dimiliki oleh Pak Prabowo. Cuman baru tampil lebih banyak sekarang ini ya. Jadi
Pak Prabowo juga orang kuat. Karena apa? Dia merangkul orang kan. Nah, ada anak kecil, ada ibu-ibu dan segala. Ini sama. Cuman kalau Jokowi udah dari dulu. Ini belakangan ini saya tangkap dari kemarin. Sebenarnya kita lihat Pak Prabowo itu dalam karakter kuat yang sifatnya humble. Humble dan beliau lembut. Ya. Itu dan santun. Itu kita lihat dari awal, dari dulunya beliau bagaimana memimpin pasukan. Tidak ada satupun anak buahnya dengan ketegasan beliau yang membenci beliau. Dan anak buah beliau yang dulu semua hari ini merapat ke beliau. Iya. Kelihatan itu. Dan maaf, siap diberikan tugas apa aja. Tapi Pak Prabowo tidak mau memanfaatkan mereka untuk yang negatif. Begitu. Bukan tidak mau, tapi emang dia tidak mau melakukan itu karena memang karakternya. Karakternya dari sananya nggak. Ya. Gajinya dibagikan ke anak buahnya. Ini kan luar biasa. Sikap. Ada juga jubah orang berpendidikan. Kalau kita lihat bahwa sarjana itu kan udah tingkat pendidikan yang tinggi, tinggi ya kan. Sekolah tinggi, sarjana. Gitu. Orang banyak lupa bahwa sar itu badan. Sar itu cahaya, sinar, jana itu raga. Sarjana ini adalah orang yang bersinar, yang bercahaya pengetahuan. Ya. Jubahnya harusnya menunjukkan karakter dia berpendidikan. Contoh? Dari cara bicara. Jangan macam tukang parkir. Sarjana S1, S2, tapi kerjanya menipu. Ya. Dia sarjana, tapi dia tampil dengan mengaku dia ada di sini, dia kerja di sini, dia ahli ini, dia bekerja dengan orang besar untuk memperdaya orang lain. Ini tanpa sadar orang ini sedang menodai dirinya sendiri, menodai pengetahuannya sendiri, kesarjanaannya. Jadi banyak orang-orang ini kadang-kadang lupa bahwa dia selalu berbicara apa adanya. Itu sarjana, Bang. Kadang-kadang dia dengan bangga menampilkan berbagai jenis teori. Iya dong. Yang dipelajari dia ya. Iya, dia lupa dia baru sarjana, dia belum master. Iya. Dia lupa dia baru master, dia belum doktor. Iya. Dia lupa dia baru doktor, dia belum guru besar. Iya. Jadi kadang-kadang orang-orang ini berpenampilan seperti katak dalam tempurung. Ya, karena merasa gitu. Kadang-kadang dia belum tentu lulus, dia udah pakai titelnya. Iya. Ada itu, ada. Ada kan? Ada. Dia baru menuju S2, tapi dia udah pakai. Iya. Master apa dalam kurung. Doktor apa dalam kurung. Belum selesai tesisnya. Belum selesai disertasinya. Iya kan? Ya, Terus ada lagi orang bangga pakai titel yang diberikan sebagai penghargaan. Apa maksudnya? Honoris causa dan sebagainya. Iya. Jadi banyak ini hari ini demi kepentingannya seolah-olah ingin menakuti orang untuk membanggakan dirinya. Saya ini ajudannya ini. Saya pernah mendampingi jenderal ini. Gitu. Padahal enggak. Sehari-harinya hidupnya dompleng pada orang mungkin. Atau belum kerja, Bang. Jadi orang-orang yang berpendidikan itu, Bang, itu busananya itu adalah dia harus rendah hati, tidak merasa paling tahu, selalu menganggap orang lain itu lebih pintar, dia harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Konteks akhir zaman, yang orang mendapatkan banyak pendidikan dari yang juga dengan cara-cara yang tidak mengikuti aturan, biasanya berpenampilan gitu. Belum tentu tesisnya dia yang bikin, belum tentu disertasinya dia yang nulis. Gitu. Seperti itu, Pak. Jadi beda ya, kalau disertasinya diketikkan orang dengan disertasinya dibikinkan orang, beda kan? Beda kalau dong. Diketikkan orang itu kan hanya bantuan. Dia tugasnya mengetik, materi pemikirannya di kita, Bang. Nah, ini biasanya busana orang berpendidikan ini sangat melekat dengan busana agamawan. Kenapa itu? Busana agamawan ini kan orang yang dianggap rohaniawan. Iya. Tapi berapa banyak oknum-oknum yang memperdagangkan
agamanya, busananya untuk memamerkan bahwa dia suci, jubahnya. Ya. Ini kadang-kala di kami ini banyak. Dengan jubah, dengan tasbih besar-besar, ya dengan tanda di kening sebagai orang yang habis ibadah gede-gede, ya kan, dengan apa dan sebagainya. Mereka lupa bahwa agamawan itu dia harus punya tata cara. Busananya itu memberi kedamaian. Hari ini tanpa sadar di agamawan ini banyak oknum-oknum yang sifatnya penggadu domba. Dia begitu melihat satu konflik, dia bukan menyelesaikan konflik itu, malah dia masuk. Ini oknum-oknum itu ada, Pak. Ini jubah, ini busana. Dia kemana-mana berani pamer. Dia sebagai agamawan, rohaniawan, tapi ikut mencampuri urusan orang, rumah tangganya belum tentu rapi, anaknya belum tentu menghargai dia. Tapi dia mencoba menampilkan diri. Menampilkannya, dan paling jago oknum orang yang tidak paham seorang agamawan, rohaniawan, jubahnya itu harus rendah hati. Pemikirannya harus menjadi contoh bagi orang. Perbuatannya harus menjadi contoh. Iya kan, Bang? Iya dong. Perkataannya harus menjadi contoh. Karena dia memberikan arahan. Kadang-kadang kan rohaniawan ini menikahkan orang, melakukan upacara yang meninggal. Iya kan? Mengajar agama. Tapi ada juga yang ini mereka lakukan sebagai kerja untuk menghidupi dirinya. Gitu. Dia boleh dikatakan agamawan yang jubahnya palsu. Jubahnya itu dia nodai. Padahal rumah tangganya belum tentu harmonis. Anaknya tidak mengikuti perkataan dia. Bagaimana kita mau mengharapkan orang lain mengikuti nasihat kita? Agamawan itu begitu datang, kita lihat berapa banyak rohaniawan datang dengan baju koko gitu. Begitu datang kita tanpa sadar berdiri. Gitu. Jadi karisma ya. Karisma. Saya kemarin ketemu dengan Habib Lutfi. Iya, saya juga ketemu waktu itu, waktu dia dengan lama banget dia ngobrol. Memang karisma. Saya kemarin ketemu dengan beliau. Tanpa sadar tuh kita hormat gitu. Kita nunduk, begitu beliau bicaranya kita dengar. Jadi agamawan tuh harus berbaju, berbusana, berjubah, karisma. Karismatiknya itu. Jadi artinya face-nya, cara bicaranya match dengan pakaiannya. Ada orang yang pakaiannya begitu bagus, tapi ketika dia bicara udah langsung dia ternoda dia. Ketahuan ini. Ini adalah orang yang mempelajari materi agama untuk hidupnya. Untuk kepentingannya. Untuk kepentingannya. Gitu. Jadi konteks itu di bawahnya itu ada namanya jubah spiritual. Ini kan agamawan, rohaniawan. Belum tentu dia spiritual. Orang yang spiritual paling jarang bicara. Dia dari kediamannya aja, dari diamnya dia aja, udah melahirkan vibrasi kedamaian. Ucapannya sekali-sekali, tidak seperti saya. Gitu. Ucapannya sekali-sekali, tapi begitu menyejukkan. Kalau beliau datang mau ribuan, 10.000, 20.000 orang berdiri. Ketika dia berucap itu tempat senyap. Jadi banyak orang tidak paham, ngaku, ditanya, saya menguasai spiritual ini. Gitu. Seorang yang menekuni atau melakukan pendakian spiritual, peningkatan spiritual itu biasanya dia terlihat dari sangat rendah hati, humble. Ini kita punya jutaan di Republik ini, tapi kemarin saya lihat nilai rendah hati, santun yang membuat orang sangat hormat itu kemarin kepada Habib Lutfi. Saya karena saya mengantarkan beliau waktu sampai dia ke acara mobilnya. Gempita itu. Bahkan ketika ada wartawan mengunjunginya, beliau mengatakan, para ketua umum, ada wakil saya,
Monggo gitu. Sehingga saya menjelaskannya gitu Bang. Jadi terakhir ada busana negarawan. Busana negarawan. Ya. Negarawan. Gitu. Tadi pengusaha orang kuat ya kan, rohaniawan sekarang negarawan ya. Orang kuat, pengusaha, pendidikan, sarjana ya. Sekarang spiritualitas, busana negarawan. Negarawan. Nah, apa ini? Tidak ambisi. Oh, dari mana kelihatan itu? Karena negarawan ini seperti yang berulang kali saya jelaskan, dia ingin mendapatkan kekuasaan. Setelah dapatkan kekuasaan itu, dia mengemas dengan baik, merencanakan semua dengan terarah, sesuai dengan semua koridor yang ada. Dan dia yang luar biasa menyiapkan generasi muda untuk melanjutkan semua program itu. Dia tidak rakus dengan segala cara untuk melakukan atau untuk mimpin lagi. Dia berusaha semakin sekuat mungkin untuk menciptakan kaderisasi. Kaderisasi. Jadi banyak organisasi-organisasi kadang-kadang di dalam perjalanannya begitu menonjol, habis itu menurun. Karena tidak ada kaderisasi, tidak ada pemimpin selanjutnya yang disiapkan dengan baik. Kita lihat kan, ada partai yang begitu dahsyat tiba-tiba turun. Ada. Ada partai yang oposisi, dihambat di sana, di sini karena karakter ketua umumnya, pemimpinnya, walaupun merangkak, tapi trennya terus pasti ya. Pelan, tapi pasti. Ini menunjukkan busana seorang negarawan. Kemudian busana negarawan ini biasa dibungkus. Dia itu tidak terlena, tidak merasa bergembira, excited ketika dipuji-puji orang. Dia malah melihat kalau ada orang yang memuji-muji berlebihan, dia malah melihat apa mau orang ini, ada apa di balik pujian. Itu satu. Kemudian dia tidak rubuh, jatuh mentalnya ketika dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Dia pikir ya ini fenomena manusia. Biasa. Ya dia belum tahu saya. Ya nanti dia akan tahu. Kita sabar. Sabar aja ya. Kalau perlu dia bilang apa? Ya maafkan dia lah. Kita jangan melihat masa lalu seperti supir yang selalu melihat spion. Dia ke belakang. Akhirnya nabrak di depan. Jadi begitu Bang, ini mungkin sederhana, tapi banyak orang lupa akan jubahnya. Banyak orang lupa akan pembungkus dirinya, sehingga kadang bertingkah laku di luar seharusnya, di luar apa fungsinya gitu. Yang terakhir ini agak berkaitan relate dengan apa yang pernah kita bicarakan tentang kepemimpinan, sifat-sifat kepemimpinan. Yang tadi itu ya, kalau dia diangkat-angkat, dia melihat tenang dia, bukannya malah dia diangkat-angkat. Ya, apa nih orang ini kan? Itu kan berarti sifat dari dalam orangnya sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau tanpa sadar, seorang negarawan sejati, dia ini memiliki karakter sejati dari rohaniawan dan spiritualisme. Mengayomi, mengarahkan, membimbing, gitu. Bicara kalau memang perlu. Dia sebagai motivator, Bang. Sebagai motivator yang membakar semangat orang jadi. Nah kembali tadi kalau kita lihat beda agamawan, jubah agamawan, jubah rohaniawan. Jadi agamawan, rohaniawan ini karakternya harus seperti jarum. Apa itu? Jarum itu selalu walaupun sedikit menusuk, tapi dia menyatukan yang terpisah. Tapi hari ini banyak oknum yang oknum agamawan, rohaniawan, terus yang ngaku-ngaku spiritualis, karakternya seperti gunting, Bang. Kelihatan cantik, rapi, tapi dia menggunting, memisahkan, membelah yang bersatu. Itu pada umumnya. Tapi ini adalah karakter-karakter orang di akhir zaman. Yang disebut Kali Yuga. Ini kan banyak terjadi. Iya kan? Bagaimana anak buah tidak patuh pada pemimpin. Bagaimana orang-orang yang dari bawah ditolong tapi berkhianat pada yang ditolong. Bagaimana orang udah makan, tidur, besar, menjadi orang di situ tapi di belakang memfitnah dan berkhianat. Ini kan karakter akhir zaman. Orang yang paham dengan ini biasanya tersenyum. Salah satu yang tersenyum melihat kondisi dijolimi, difitnah, dihina, dicaci, dituduh, yang membalas dengan senyum,
Prabowo Subianto. Iya, iya. Ada jutaan orang, tapi saya melihat beliau. Nggak ada yang membahas itu dalam debat kemarin. Jadi ada conclusion dia bilang, ya waktu dia melakukan penutupan, hanya dia pemimpin yang selalu mengingatkan persatuan dan kesatuan di akhir dari speech-nya. Iya. Yang lain merasa menang mungkin debatnya. Kalau dia enggak, dia menutupi lagi dengan sebuah catatan bahwa arahan dan ajakan gitu loh. Bahwa di pikirannya itu hanya itu. Artinya ini semua proses untuk menuju kesatuan dan persatuan. Kalau memang kalian nggak suka dengan sikap saya, nggak usah pilih saya. Ya. Merajut persatuan dan kesatuan, merajut atau menyatukan, menjahit. Berarti kan ada yang terpisah. Nah, menyatukan ini betul. Konsepnya Jarum. Pemimpin dengan karakter Jarum. Yang dia sedikit mungkin sakit, tapi dia menyatukan. Betul. Gitu. Kadang-kadang yang menyatukan yang disakiti. Gitu Bang. Terima kasih ya. Anda mau rapat jam 8:30. Sutradara udah bilang stop. Nanti saya tertarik dengan mengenai kasta. Ya. Tapi nanti aja, ada mengenai kasta itu luar biasa itu penjelasan Anda bahwa penjajahlah Inggris yang membuat itu, ya kan, masuk di rakyat pada zaman penjajahan dulu ya. Memang itu politik adu domba. Makanya tidak ada satupun di kitab suci agama Hindu yang begitu banyak sastra Purana dan berbicara kasta. Yang ada warna. Nanti Bung, nanti. Kita ketemu dengan waktunya. Siap.